Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Shalom. Baik, perkenalkan nama saya Ikadek Rama Surya Permana dengan NIM 0572149993 dengan prodi Sistem Informasi dengan UPBJJ UT Denpasar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan dan juga mendemokan tentang tugas 2 dari mata kuliah basis data. Berikut adalah penjelasannya. Oke, dari tugas 2 yang mata kuliah basis data ini dimana itu berisikan tentang berdasarkan Entity Relationship Diagram atau IRD di atas. Silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien underscore dokter, daftar, dokter underscore admin, dan rincian atribut yang sesuai. Baik, di sini sudah dijelaskan. Sekarang saya lanjut ke mendemonstrasikan terkait tugas 2 ini. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah buka SAMPP-nya, kemudian saya klik bagian start di bagian app page dan klik start di bagian MySQL. Kemudian jika sudah, klik admin yang pada di MySQL, kemudian langsung redirect ke PHP MyAdmin. Oke, kemudian langsung saja klik database-nya. Di sini database yang saya pakai adalah rumah sakit. Jika sudah, klik button create. Oke, yang pertama di sini ada saya buatkan tabel dokter dengan banyak atributnya adalah 7 atribut. Jika sudah, klik button create. Oke, yang pertama di sini isikan ID dokter, dimana di sini integer tipe datanya, kemudian panjang data adalah 3. Kemudian saya isikan auto increment untuk mengisikan data secara otomatis tanpa mengetik lagi. Kemudian isikan nama underscore dokter. Di sini tipe datanya varchar, kemudian panjang datanya adalah 50. Oke, kemudian dokter. Di sini teks, panjang datanya tidak usah. Dokter nomor underscore HP itu varchar. Oke, 5%. Dokter nomor HP, waktu underscore kerja itu varchar 50. Waktu itu pakai date ya. Tipe datanya tidak usah. Kerja spesialis itu varchar 50. Kemudian untuk tanggal lahir itu pakai date ya, panjang datanya tidak usah. Oke, kena auto increment naik primary key untuk di ID dokter sudah langsung saja klik bagian save. Oke, sudah. Begitu caranya juga sama untuk tabel yang lainnya. Oke. Baik, di sini sudah saya buatkan untuk 6 tabel tersebut yang ada di database rumah sakit. Oke, baik. Di sini yang pertama saya akan memberikan input data di dalam tabel pasien. Oke, cara menginput data ke dalam tabel pasien ini bisa diklik di bagian insert. Oke. Nah, di sini ID pasien itu karena auto increment ya, yang tadi saya bilang itu auto increment itu artinya
data yang sudah terisi secara otomatis ya. Jadi itu tidak perlu diisi secara manual. Ketika mensubmit data tersebut, maka data di ID pasien ini sudah akan terisi secara otomatis. Oke, nama pasien. Untuk datanya bisa dilihat. Nah, ini dia. Ini data yang sudah saya input pada tabel pasien. Ketika itu sudah menginput data, sekarang kita memberikan ya sebuah foreign key ya. Karena apa itu foreign key? Karena foreign key itu merupakan sebuah relasi ya, dimana atribut dari tabel, misalkan contoh ini di tabel daftar. Nah, di tabel daftar itu ada atribut admin sama ID underscore admin sama atribut ID underscore pasien. Nah, itu merupakan atribut yang ada di luar tabel daftar. Nah, karena itu saling berelasi, maka harus diberikan sebuah foreign key ya. Karena ID underscore admin ini ada di tabel administrator dan ID underscore pasien itu berada di tabel pasien. Oke. Nah, untuk memberikan sebuah foreign key itu bisa mengklik bagian more, kemudian klik bagian index. Sama index. Ini juga sudah. Oke. Sekarang saya lanjut ke bagian relasi untuk memberikan sebuah relasi. Nah, cara memberikan relasi itu saya bisa klik bagian designer ini. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, sekarang saya lanjut akan memberikan sebuah relasi. Cara membuat sebuah relasi dalam tabel tersebut bisa mengklik bagian ini, create relationship. Oke, di sini sudah muncul tampilan tabel yang ada di bagian designer. Oke, sekarang saya akan lanjut ke bagian untuk memberikan sebuah relasi pada tabel. Oke, dengan cara bisa klik bagian create relationship. Oke. Oke. Di sini saya klik bagian ID dokter. Terus saya cari ID dokter yang ada di dokter underscore admin karena itu saling berelasi. Nah, klik bagian cascade, on update-nya saya juga pilih cascade. Sudah, klik OK. Oke. Sudah muncul relasinya dan caranya sama seperti ID underscore dokter yang ada di tabel dokter sama ID underscore dokter yang ada di tabel dokter underscore admin. Caranya sama untuk memberikan sebuah relasi pada tabel. Baik, di sini sudah saya memberikan sebuah relasi pada masing-masing tabel ya. Sudah saya buatkan relationship-nya. Oke, sudah seperti ini. Oke. Nah, ini dia ID admin, tabel administrator berelasi dengan tabel daftar karena ID adminnya berada juga di tabel daftar. Kemudian dokter underscore admin ini juga berelasi antara tabel daftar dengan tabel dokter.
juga dengan tabel pasien underscore dokter. Oke, kemudian pasien underscore dokter aja berelasi juga tabel daftar dengan tabel dokter underscore admin. Kemudian tabel dokter ini berelasi juga ke tabel dokter underscore admin. Kemudian tabel pasien ini berelasi dengan tabel pasien underscore dokter. Itu dia. Kemudian sekarang saya akan mencoba untuk menampilkan data dengan menggunakan terminal yang ada di SAMPP. Oke, caranya adalah klik bagian sel ini. Oke. Nah, maka di sini bisa diketik perintahnya adalah mysql root. Oke. Kemudian di sini ada show database untuk menampilkan database-nya. Oke, di sini ada tabel database rumah sakit. Kemudian rumah sakit. Oke. Kemudian kita menampilkan tabel yang ada di database rumah sakit. Nah, di sini ada 6 tabel. Nah, sekarang kita akan menampilkan data yang ada di tabel pasien. Oke, sini perintahnya adalah select nama underscore pasien, alamat underscore pasien, jenis underscore kelamin, from, nama tabelnya dokter, nama tabelnya adalah pasien, where, dimana, di atribut jenis underscore kelamin sama dengan L. Pasien underscore where, kemudian kita munculkan titik koma. Jika sudah, di sini saya akan menampilkan data dari tabel pasien yang dimana nanti muncul data dari kolom nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin pasien. Oke, jika sudah, klik enter. Oke, maka di sini muncul data dari tabel pasien. Oke, sekian itu tadi dari penjelasan saya maupun demo yang sudah saya lakukan di tugas 2 di mata kuliah basis data. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata ataupun penyampaian materi ataupun penyampaian demo saya yang saya lakukan pada tugas 2 di mata kuliah basis data. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya.